Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menolong kami. Dan saat ini kalau kami ada, kami boleh kuat, kami boleh sehat. Untuk semua adalah karena berkat Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami dan jamah hati kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Jika kamu percaya, apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Ya, sedemikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam doa pagi pada pagi hari ini yaitu tema keajaiban doa. Ada dua hal yang penting dalam ayat ini. Yang pertama adalah meminta dalam doa, dan yang kedua percaya penuh kepada Tuhan. Apa saja kita bisa minta kepada Tuhan. Seringkali untuk hal-hal kecil kita tidak meminta kepada Tuhan, karena kita merasa kita bisa mengatasinya sendiri, atau kita merasa hal itu tidak perlu campur tangan Tuhan. Padahal ayat ini berkata apa saja yang berarti apa saja bisa kita minta kepada Tuhan, yang artinya segala sesuatu, apakah itu hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar, semuanya itu kita bisa minta kepada Tuhan. Ada kisah tentang seorang staf IT di dalam sebuah perusahaan. Dia sedang mengalami masalah yang rumit dalam jaringan komputer di dalam perusahaan tempatnya dia bekerja. Ia harus segera menyelesaikan masalah itu. Tetapi masalah yang dihadapinya adalah hal yang baru bagi dia. Dalam keadaan yang putus asa karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, dia teringat pada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia berdoa, dan tidak lama kemudian setelah berdoa ada jawaban dari Tuhan. Secara ajaib dia mendapatkan hikmat pengertian dari Tuhan mengenai apa yang harus ia lakukan, dan masalah pun dapat terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa masalah kita bukan kompetensinya Tuhan. Kita secara tanpa sadar menganggap Tuhan tidak mengerti semua hal. Padahal Tuhan tahu, Tuhan mengerti segala sesuatu. Tuhan yang menguasai segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali contoh dan kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan keajaiban doa. Dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan 18 tertulis, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita.
dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu dia berdoa pula, dan langit pun menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 6 juga tertulis kisah tentang Raja Hizkia yang jatuh sakit. Dan Nabi Yesaya menghadap Raja Hizkia dan menyampaikan pesan Tuhan bahwa Raja Hizkia akan mati. Mendengar hal itu, Raja Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh dan menangis di hadapan Tuhan. Raja Hizkia berdoa meminta agar umurnya diperpanjang. Dan Tuhan menjawab doanya. Beliau disembuhkan dan umurnya diperpanjang hingga 15 tahun. Dalam Kisah Para Rasul pasal 12 juga tertulis kisah tentang Rasul Petrus yang dipenjara karena memberitakan Injil. Apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat pada saat itu adalah mereka tekun berdoa. Mereka tekun mendoakan Petrus. Apa yang terjadi setelah jemaat berdoa? Ialah Tuhan melepaskan Petrus dari penjara dengan cara yang ajaib. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita miliki iman seperti seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia beriman bahwa hanya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, maka ia akan sembuh. Dan ia pun sembuh. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku merasa iman kita itu kecil. Tidak masalah ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebab Tuhan Yesus berkata bahwa jikalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biji sesawi itu sangat kecil sekali ya. Jadi jangan merasa iman kita itu tidak cukup. Jangan merasa iman kita kecil, sebab Tuhan menghargai iman sekecil apapun yang kita miliki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, sudahkah kita meminta kepada Tuhan? Sadarilah bahwa kita punya pertolongan dari surga yang bisa kita akses melalui doa-doa kita. Pertanyaan buat diri kita masing-masing, yang pertama, sudahkah kita berdoa? Yang kedua, apabila kita sudah berdoa, adakah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan? Apakah doa kita dilandasi dengan iman atau kebimbangan? Ingatlah ayat ini ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Berdoalah dengan penuh kepercayaan, maka kita akan menerima apa yang kita doakan. Tuhan itu baik dan Ia menjawab doa-doa kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu,
untuk janji-janji-Mu yang pasti Engkau menjamin setiap doa-doa kami, yang kami naikkan dengan penuh kepercayaan bahwa doa-doa kami itu Engkau jawab dan pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu saat ini berdoa untuk semua pendengar renungan pagi ini, agar apapun yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan dalam hidup, apa yang menjadi kerinduan mereka jadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan, pemulihan terjadi di dalam mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.